Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami dari kelompok 1 dengan membawakan tema senyawa arsenik pada kosmetik. Di sini akan menyampaikan materi tersebut, namun sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dewi Sari dengan NIM 113 selaku moderator yang akan membantu jalannya diskusi kita pada siang hari ini. Saya Aida Megawati dengan NIM 104. Saya Muhammad Yadwi Soloyan Jabar NIM 118. Saya Lydia dengan NIM 116. Saya Siti Yusiadi dengan NIM 114. Baik, terima kasih. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh yang bertugas. Silakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian nanopartikel dan arsenik, di mana nanopartikel adalah partikel yang mempunyai ukuran sekitar 1-100 nanometer yang mempunyai molekul kompleks yang membentuk 3 lapisan, di mana terdiri dari lapisan fungsional luar, lapisan tengah yang berbeda secara kimia, dan yang ketiga lapisan inti dalam. Dan semua ketiga-tiganya yaitu merupakan nanopartikel yang terdiri dari itu sendiri. Ini dikutip dari Nozu 2022. Selanjutnya, arsenik adalah metaloid alami yang mempunyai sifat toksik yang menyebabkan resiko kesehatan. Arsenik muncul di dunia sejak dan menyebabkan 200 juta orang lebih mengalami resiko kesehatan yang parah seperti kanker. Selanjutnya pengertian dari kosmetik, di mana kosmetik merupakan suatu bahan yang digunakan di bagian luar tubuh seperti pada lapisan epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, di mana semua itu bertujuan untuk membersihkan, memberikan aroma yang wangi, dan mengubah penampilan, memperbaiki, memelihara kondisi tubuh dengan baik. Selanjutnya, penggunaan kosmetik ada beberapa yang harus diperhatikan, mulai dari aturan pakainya, contohnya pada kulit, cuaca, waktu yang harus digunakan, umur, jangka waktu pemakaian. Jadi kosmetik dapat disimpulkan bahwa bahan yang bertujuan untuk memperbaiki dan mempercantik tubuh seseorang yang sifatnya mengobati dan menyembuhkan sesuatu yang ingin dirubahnya. Selanjutnya disampaikan oleh rekan saya. Nah, kita mengambil data pada jurnal penelitian di mana hubungan pengetahuan terhadap pemilihan skincare remaja di SMP Negeri 1 Awang Pone tahun 2023. Di mana di sini ada persentase. Nah, di sini dijelaskan sebanyak 40,9% banyak yang memilih skincare Bepom, sebanyak 18 responden di sini kan. Nah, berpengetahuan cukup. Kenapa? Di sini teman-teman remaja itu tahunya skincare itu bisa merawat kulit dan bisa mempercantik diri secara instan tanpa memperhatikan efek sampingnya. Nah, untuk sedangkan yang 59% yang menggunakan Bepom ini menggunakan 10%, berpengetahuan kurang sebanyak 42 responden, 47% di sini. Nah, berpengetahuan cukup berdasarkan hasil uji statistik menggunakan D-square. Nah, di sini ada beberapa remaja menggunakan Bepom karena sudah tahu produk tersebut. Jadi pertimbangannya di situ dikarenakan pertama itu harganya yang lebih murah, terus kedua di skincare non Bepom dan Bepom itu kan memiliki efek samping yang berbeda. Sedangkan di sini mengandung senyawa arsenik dan lain sebagainya, di sini tanpa mengandung. Dikarenakan ada ada label dari Bepomnya terdefinisikan, ada kode-kodenya itu kan kalau dari Bepomnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana arsenik masuk ke dalam tubuh pada kosmetik. Nah, di alam maupun di dalam tubuh manusia, arsenik dapat bergabung dalam unsur-unsur lain seperti besi, sulfur, klorin, dan juga oksigen untuk membentuk arsenik anorganik. Bentuk anorganik merupakan kontaminan beracun pada air tanah dan sediaan obat. Bentuk anorganik dapat berada dalam bentuk
13 mengikat gugus sulfhidril pada filamen keratin dan terakumulasi di kulit, rambut, kuku, dan mukosa. Kemudian zat ini mengubah kadar berbagai faktor pertumbuhan, sitokeratin, dan faktor transkripsi yang mempengaruhi diferensiasi dan proliferasi keratinasi. Kemudian metilasi arsenik trivalen dalam tubuh dianggap sebagai penyebab karsinogenesis. Kapan arsenik secara terus-menerus selama 6 bulan hingga 2 tahun atau lebih merupakan periode pembelasan lama sebelum timbulnya manifestasi kulit seperti perubahan pigmentasi, melanosis bertitik atau pigmentasi tetesan hujan, leukomelasnosis, dan lainnya. Ini mengutip dari Rajiv Yode Nanda Kumar 2023. Next. Selanjutnya, tubuh manusia terpapar berbagai logam beracun melalui inhalasi, konsumsi, dan juga kulit, salah satunya pada arsenik atau sih banyak logam beracun ditambahkan ke produk perawatan kulit untuk mencapai standar kecantikan tertinggi. Senyawa dengan logam berat bila digunakan dalam produk kosmetik melebihi jumlah yang disarankan dapat menyebabkan efek negatif pada kesehatan tubuh manusia. Logam yang dikandung dalam produk dapat masuk ke aliran darah melalui penyerapan kulit dan menyebabkan efek berbahaya pada tubuh manusia. Ini mungkin dari Alkoholiga 2021. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas saya. Baik, selanjutnya yaitu arsenik menyebabkan kanker kulit. Kosmetik yang mengandung arsenik dapat menyebabkan kanker kulit karena arsenik itu memiliki sifat sebagai zat karsinogenik. Arsenik termasuk salah satu unsur yang beracun yang ditemukan dalam kosmetik seperti krim wajah. Paparan arsenik melalui kulit dapat meningkatkan resiko kanker kulit, terutama bagi orang dewasa yang mengkonsumsi kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Selain itu, paparan arsenik juga dapat dialami oleh anak-anak dengan cara mengkonsumsi tidak sengaja, menurut Barnis et al. 2023. Nah, ini kan dialami oleh anak-anak dengan cara mengkonsumsi tidak sengaja, yaitu seperti ibunya memakai kosmetik yang berbahaya. Nah, secara tidak sengaja, anak tersebut menyentuh wajahnya ibunya. Terus yang habis menyentuh tangannya itu tidak sengaja memegang mulutnya, itu juga mengkonsumsi itu secara tidak sengaja. Baik, mungkin ini salah satu tips kosmetik kepada teman-teman yang sering dengan skincare dan lain-lain. Di sini yang pertama itu untuk warna produknya itu sangat terang atau pucat tidak alami. Jadi tidak alami itu warnanya. Kemudian teksturnya itu tidak merata dan juga cepat mengendap. Nah, di situ ada bau logam atau aneh. Kemudian efek putihnya itu instan. Biasanya itu pasti teman-teman di sini lebih paham itu yang cepat mengefekkan baik itu memutihkan, mencerahkan dan lain sebagainya itu seperti apa. Kemudian tidak ada tanggal kadaluarsa atau izin edar resmi, biasanya tidak BPOM. Dan kemudian tidak mencantumkan kandungan bahan kimia atau hanya menuliskan natural saja. Nah, dan ini untuk termasuk kutipan menurut pustaka dan sumber-sumber yang sudah kami ambil. Baik, hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan mohon maaf dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi pada hari ini. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.